tekanan darah Bapak Iya. tinggi. Iya, Dok. Dosis obat akan disesuaikan ya Pak. Tetapi obat saja tidak akan membantu mengurangi rasa nyeri dada dan sesak nafas yang Bapak alami sekarang. Iya, Dokter. Ya, sebenarnya perubahan perilaku hidup itu justru yang lebih penting. Oh iya, Dokter. Ya, seperti mengatur pola makan, mengatur istirahat, ya Pak. Saya tahu itu, Dokter. Tapi kan pekerjaan saya itu loh, Dokter, menuntut saya sudah harus duduk di depan komputer dari pagi sampai sore. Bahkan istirahat pun saya nggak sempat, Dokter. Paling hanya makan, kemudian merokok, dan setelah itu bekerja lagi, Dokter. Wah, berat sekali ya Pak. Iya gitu, Dokter. Sampai olahraga pun juga nggak sempat, Dokter. Bapak tadi menceritakan kalau Bapak merokok. Iya, Dokter. Bisa Bapak ceritakan lebih lanjut kondisi merokok Bapak? Misalnya, berapa batang Bapak merokok per hari? Ya, saya tuh bukan perokok berat, Dokter. Sehari cuman 1 bungkus, Dokter. Alah, 1 bungkus apa toh Pak? Wong 3 bulan itu dokter yang lalu itu sampai 3 bungkus loh dokter. Nah itu kan dulu, Bu. Ya, Sekarang kan iya. hanya 1 Iya. bungkus. Sejak kapan Bapak merokok? Sejak kapan ya? Udah lama, Dokter. Ya waktu saya SMA. Masih Pak. kuliah, Dokter. Iya. Saya catat di sini ya Pak ya, kondisi merokoknya. Ya, ini hasil rekam jantung Bapak tidak normal, ya. Kemudian kolesterol Bapak juga tinggi. Ya, apakah ini pertama kali Bapak merasakan nyeri dada? Dulu pernah, Dokter, tapi cuma sebentar. Ya lama-lama hilang sendiri, Dokter. Terus untuk kali ini kok membuat saya itu khawatir ya, Dok. Iya. Ya, saya mengerti apa yang Bapak khawatirkan, ya, tapi apa yang Bapak lakukan sudah betul. Ya, Bapak datang, kontrol, check up kesehatan Bapak. Tetapi yang perlu Bapak ketahui, kondisi Bapak sekarang itu berisiko untuk terjadinya penyakit jantung dan stroke. Stroke dan Iya. jantung dokter. Berita baiknya Pak, Ya. kondisi Bapak masih bisa diperbaiki. Kalau Bapak mau berubah, bagaimana Pak? Ya. Iya, Dok, saya akan melakukan, Dok. Nah, tadi kolesterol Bapak kan tinggi. Iya. Nah, ini harus diturunkan kolesterolnya. Ya, nanti saya akan membuatkan surat rujukan ke Poli Gizi. Di sana Bapak akan mendapatkan bantuan untuk mengubah pola makan Bapak. Iya, Dok. Kemudian Bapak harus jalan 20 menit per hari. Oh iya, Dok, setiap hari Ya, Dokter. sulit nggak? Enggak Bisa, ya? Dokter. Bisa Saya ya. usahakan, Dokter. Ya. Nah, selain itu kita juga harus mendiskusikan kebiasaan merokok Bapak. Ya, merokok mempunyai andil yang besar terhadap hipertensi dan sesak napas yang Pak Anto alami sekarang. Wah, kalau gitu saya nggak tahu, Dok, kalau ada hubungannya, Dok. Iya, selain itu merokok juga bisa mengakibatkan penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Diabetes, Dok. Iya, karena penyakit jantung, stroke, dan diabetes itu berhubungan dengan pembuluh darah. Oh gitu, Dok. Ya, racun yang ada pada asap rokok Iya. itu bisa mengakibatkan sumbatan pada pembuluh darah, dan itu akan mengakibatkan pembuluh darahnya menyempit. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung, stroke, dan diabetes itu. Tapi, Dok, bukankah kolesterol, Dok, yang menyumbat pembuluh darah? Tidak hanya kolesterol, ya, tetapi racun yang terdapat pada asap rokok juga bisa, Pak.
Oh gitu dokter. Iya. Bapak kan sudah lama merokoknya, sejak Bapak kuliah. Bisa dibayangkan berapa banyak racun dari asap rokok yang sudah masuk pembuluh darah Bapak. Ya. Apakah ada obat dok untuk membersihkan pembuluh darah? Dengan berhenti merokok, ya, sebenarnya sudah memperbaiki peredaran darah, Pak. Racun akibat rokok dikeluarkan dan tekanan darah bisa turun. Ya. Obat yang akan saya berikan tidak akan efektif kalau Bapak masih merokok. Iya dok. Saya harap Bapak paham pentingnya berhenti merokok ya Pak. Iya dok. Sekarang keputusannya ada di tangan Bapak. Iya dokter, saya ingin berhenti merokok, tapi sulit dokter. Karena kalau saya itu tidak merokok, tidak fokus kerja, tidak bisa konsentrasi dok. Apalagi teman-teman di kantor ya banyak yang rokok dokter. Iya. Jadi lingkungan kerja ya Iya. yang Iya, menghambat Bapak saat ini. Ya gitulah dokter. Bagaimana Pak? Kesehatan atau pekerjaan yang lebih penting? Kalau Bapak tidak sehat, toh tidak bisa bekerja juga. Kalau merokok memang bisa mengurangi stres, tapi hanya sesaat. Ya, risiko untuk terkena penyakitnya jauh lebih besar, seperti yang Bapak khawatirkan sekarang. Iya dokter, saya paham dokter. Tapi sulit dokter untuk menghilangkan kebiasaan. Bapak sebenarnya sudah mengurangi merokok, kan? Iya dokter. Itu sudah cukup bagus. Ya, tinggal satu langkah lagi, Pak. Iya dokter. Merokok tidak hanya berbahaya bagi Bapak, tetapi juga ibu yang tidak merokok itu juga bisa mempunyai resiko untuk terjadinya penyakit jantung. Ini yang kita sebut sebagai perokok pasif, ya. Jadi resiko penyakit jantung pada istri dan anak Anda yang tidak merokok juga meningkat, ya. Dokter. Begini dokter, saya udah bilang sama suami saya, Pak mau berhenti merokok. Apalagi dokter, anak-anak itu kalau bapaknya merokok udah kena asap gitu, udah bapak bu, bapak. Gimana Pak kalau berhenti Nah, merokok Pak, Pak? itu kan alasan lagi nih untuk berhenti merokok. Istri dan anak Bapak tidak suka Bapak merokok di rumah. Iya dokter, saya akan mencoba mengurangi dokter. Iya. Kalau siap, saya mau berhenti dokter. Ya. Apakah Bapak Ibu punya acara khusus dalam waktu dekat? Punya ulang tahun anak saya 2 minggu lagi. Bagaimana Pak? Bukankah itu waktu yang bagus untuk berhenti merokok? Sekaligus kado buat ulang tahun anak Bapak. Iya dok, saya akan berhenti merokok dokter sebagai kado ulang tahun anak saya besok dokter. Ya, kalau begitu ada beberapa langkah yang harus Bapak lakukan. Iya dok. Ya, saya mempunyai buklet ini. Iya. Ya, Bapak Ibu bisa baca. Ya, di sini Bapak bisa baca Iya. mengenai kiat-kiat berhenti merokok. Iya dokter. Begitu ya? Iya dokter. Iya. Iya Ya. dokter. 3 hari pertama Iya. itu yang paling berat. Tapi setelahnya akan sangat mudah, Pak. Iya dokter. Ya, silahkan dibaca dulu bukletnya sambil saya menuliskan resep dan surat rujukannya ya Pak. Iya dokter. Saya senang Bapak mau mengubah pola hidup Bapak. Iya dokter. Ini resep untuk Bapak. Iya dokter. Ya, kemudian ini surat rujukan ke Poligizi. Iya, Ya. Jangan lupa ya Pak ya untuk berjalan 20 menit per hari dan berhenti merokok. Iya dokter. Ya, saya yakin Bapak nanti akan merasa lebih sehat. Iya dokter. Nanti Bapak bisa datang sewaktu-waktu kalau merasa kondisinya tidak baik dan juga misalnya kondisinya memburuk. Iya dokter. Ya, kalau tidak ada keluhan, nanti kita ketemu lagi, Bapak kontrol 2 minggu lagi.
Ya, nanti pada saat kontrol kita lihat kondisi Bapak, tekanan darah Bapak, sambil melihat progres dari diet Bapak, olahraga, dan berhenti merokoknya. Begitu ya Pak? Iya dokter. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Pak. Terima kasih dokter. Sama-sama Ibu. Iya.